Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tertulis dalam kitab Mazmur 30 ayat 6, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 30 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya Tuhan. Oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah puji-pujian adalah suara jiwa yang terbebaskan. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menyanyi bagi Tuhan. Kisah inspiratif. Penderitaan adalah bagaikan orang asing yang mencurigakan, yang mengetuk pintu rumah Anda. Mau tidak mau Anda harus mengizinkannya masuk, karena ia terus-menerus mengetuk pintu dan tidak mau pergi.
Anda merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihat kesedihan Anda dan Anda merasa kesepian, tetapi Allah melihat kesedihan yang tengah Anda rasakan dan Dia mengerti. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Keluh Daud di dalam Mazmur 6 ayat 7. Tuhan telah mendengar tangisku. Di ayat 9. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu, bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Pasal 56 ayat 9. Walaupun sepanjang malam ada tangisan, itu tidak akan berlangsung selamanya, karena menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Pasal 30 ayat 6. Seperti halnya Daud, kita ingat bahwa kasih dan kebaikan hati Allah akan berlangsung selama seumur hidup kita. Dia telah berjanji tidak akan meninggalkan maupun membiarkan kita. Manakala kasih Allah masuk ke dalam pikiran kita, kepedihan hati dan ketakutan kita akan lenyap. Ratapan kita akan diubah menjadi tarian, pakaian kabung dan derita kita akan dilepaskan, dan kita pun diikat dengan sukacita. Kita dapat bangkit untuk menyambut hari sambil menyerukan puji-pujian karena belas kasihan, tuntunan, dan perlindungan yang telah diberikannya. Kita bersukacita di dalam nama-Nya yang kudus. Pasal 30 ayat 12 dan ayat 13. Bagaimanapun keadaan kita, marilah kita menyanyi bagi Tuhan sekali lagi. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kesulitan adalah bagian dari hidup yang tidak akan pernah sirna, sepanjang manusia ada di bumi. Sehebat apapun kita berusaha menghindarinya, pasti ada saja kesulitan itu mendatangi hidup ini. Karena itu kita harus belajar untuk akrab dengan yang namanya kesulitan, dan berusaha hadapinya. Dengan begitu kita akan terlatih menjadi orang yang tabah dan sabar menghadapi sulitnya hidup ini. Bagi mereka yang bijak, maka hidup itu tidak hanya dimaknai dengan kesenangan yang tanpa derita. Karena mereka paham bahwa, selama ada siang dan malam maka rotasi hidup itu juga akan berubah. Ada kesenangan maka ada derita, ada sukacita maka ada kesedihan, ada bahagia dan pasti ada duka. Itulah yang membuat manusia beriman makin matang, dewasa dalam berpikir dan tidak putus asa. Pemazmur menghayati hidup pemberian Tuhan dalam gumul juangnya, memahami persis suka duka, sekalipun kadang ada tangisan karena rupa-rupa pergumulan di malam hari, tetapi di siang hari berbeda. Ada tangan kuasa Tuhan yang menyelamatkan, ada cinta kasih Tuhan yang melepaskan dari derita, sehingga orang-orang beriman selalu hidup dengan penuh rasa syukur, tidak mudah jatuh tersungkur. Kita masing-masing punya tangisan dalam rupa-rupa bentuk. Kita punya derita batin yang Tuhan tahu. Ada sesak jiwa yang kadang pahit dikenang, bahkan kadang disembunyikan dan dibungkus senyum. Tetapi bagi mereka yang percaya, itu semua tidak akan melemahkan motivasi dan semangat juangnya. Karena mereka punya Tuhan yang mengasihi dan peduli. Tangisan boleh ada tetapi sorak-sorai tetap. Itulah yang membuat orang-orang percaya tetap menjadi kesayangan Tuhan, karena jadi pribadi matang. Tidak banyak bersungut bila derita datang, tidak bersukaria berlebihan sampai lupa diri, tahu batasnya,
karena mereka punya pengalaman iman bersama Tuhan, untuk bersukacita dengan yang bersukacita, dan menangis dengan yang menangis, karena tidak ada tangisan tanpa sorak-sorai. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan renungan malam Saudara Rohani. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.